Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau menjabarkan tentang usolli dan sholat atas permintaan Syekh. Jadi mohon diperhatikan, kalau perintah sholat itu sangat amat banyak sekali ya. Sangat amat, itu kalimatnya sholat ya. Perintah sholat itu sangat banyak sekali. Saya contoh di surat Hud ayat 114, mohon ya. Surat Hud ayat 114 ya. Surat Ar-Rum ayat 18, surat An-Nur ayat 58, surat Ad-Duha ayat 1, surat At-Takwir ayat 18, Al-Qadar atau Qadr ayat 5. Jadi ayat 5 ini termasuk sholat fajar, termasuk sholat subuh. Ini jadi begini intinya. Kalau perintah sholat tidak terbatas waktu, ya kami sampaikan, perintah sholat itu tidak terbatas waktu. Yang 5 waktu ini adalah usolli. Di dalam usolli pun tidak terbatas, banyak sekali. Cuman yang diwajibkan itu subuh ya, usolli subuh, usolli zuhur, usolli asyar, usolli maghrib, usolli Aisyah ya. Yang lainnya yang sunnah-sunnah banyak sekali. Jadi memang aslinya sholat itu sangat amat luas, sangat amat banyak. Sholat artinya sadar untuk mengingat, usolli artinya menghormat ya. Usolli itu artinya menghormat, makanya tangannya diangkat. Sembahyang juga menghormat. Sembahyang itu artinya memberi. Saya persembahkan ya. Sembah itu memberi. Sembahyang itu memberi penghormatan kepada Sang Pencipta. Jadi mohon kita harus bisa memisahkan mana yang usolli, mana yang sholat. Jangan disamakan. Jangan disamakan, nanti nggak ketemu. Usolli adalah pelatihan anak-anak setelah akil balik, itu disuruh latihan lentur badan. Jadi gerakan usolli itu untuk melatih lentur badan, untuk praktek di saat nanti sudah besar menghormat kepada seluruh makhluk. Dipelajarilah untuk cara menghormat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Gusti Allah. Termasuk ucapan-ucapan di dalam usolli itu sangat amat luas dan dalam, mohon dipelajari. Yang jelas terakhir itu ada kalimat penghormatan, di at-tahiyat itu penghormatan. Jadi umpamanya begini, usolli itu adalah ibadah seremoni ya, ibadah ritual untuk melatih lenturnya badan. Nah setelah paham ya, setelah paham isi kalimat di dalamnya, isi gerakan yang ada di dalam usolli ini, dipraktekkan ibadah sosial ya. Sholat itu ibadah sosial, dipraktekkan. Kalau di sini kan sistemnya gerakan, siap gerak. Kalau dilatih hormat nanti sama orang tua, nunduk, itu nanti cara ucapannya di dalam usolli itu sudah lengkap. Penghormatan kepada Gusti Allah, juga penghormatan kepada seluruh makhluk di dalam rokaat usolli, baik bacaan maupun gerakan. Jadi bacaan dan gerakan usolli itu untuk melatih anak-anak akil balik hingga dewasa. Setelah paham isinya ya, teorinya ini paham, gerakannya paham, baru
melakukan ibadah sosial, perilaku di lapangan. Sholat itu adalah perilaku di lapangan. Ketemu siapa saja, ketemu apa saja. Contoh di dalam usolli itu, usolli subuh artinya menghormati kesucian. Subuh itu artinya suci, menghormati kesuciannya Gusti Allah. Nah ini ya, subuh usolli itu menghormati kesuciannya Gusti Allah. Jadi di dalam kalimatnya, di dalam kalimat usolli subuh, rangkaian rokaat itu, rakitan rangkaian itu sudah ada. Terus sholat zuhur, kalau duha itu sunnah ya, misalnya. Kalau di sini, kalau di bagian sholat duha itu termasuk harus, tapi kalau di usolli duha itu sunnah. Subuh itu artinya suci, mensucikan yang maha kuasa, artinya mengakui bahwa yang paling suci hanya Gusti Allah secara perilaku praktek di seremoni atau di ritual. Setelah itu mengenal usolli zuhur, menghormat zahir, menghormat yang terlihat. Ya, di dalam Al-Quran ada kalimat walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Jadi di video-video yang judulnya praktek melihat Tuhan sudah ada ya. Usolli zuhur itu menghormati kezohiran alam semesta ini yang terlihat. Alhamdulillahirabbil alamin, itu alam semesta ini terlihat, itu miliknya Gusti Allah. Langit dan bumi itu miliknya Gusti Allah. Secara usolli zuhur, disuruh dipahami zuhur itu berarti zahir, terlihat ya. Terus asyar, usolli asyar ya. Asyar, usolli itu menghormat, asyar itu 10. Apa itu 10? 10 adalah maksimal angka yang tadinya gabungan dari 0 sampai 9 digabung menjadi 1 dan 0. Artinya kalau udah 10 berarti di dalam 10 itu ada 1 dan 9. Ada 0 dan 9. Artinya ada 0, ada isi. Ada isi, ada 0. Suwung itu ada itu suwung. Itu peribahasa kalau dalam bahasa makrifat. Artinya kita disuruh mengasyarkan, menghilangkan diri kita. Itu usolli itu penghormatan untuk mengingat nanti dikala sudah asar. Kalau orang Jawa bilang asar ke wis sore, wis wayah arep bali, wis wayah arep mati, sudah wayahnya mau pulang menghadap ke Gusti. Itu bahasanya begitu. Mengingat 0, pokoknya kita jangan kemelekatan ya, jangan ada kemelekatan kepemilikan. Nanti di sini ya kejelasannya. Jadi usolli asar adalah menghormati 1 dengan 0 ya. 1 itu ada, 0 itu suwung, suwung itu ada, 1 itu 0. Jadi itu putar balik terus ya. Ini bagi yang bahasa makrifat sudah tahu. Terus usolli maghrib, mengingat bahwa maghrib itu ibarat ya saluko, atau filosofinya sakaratul maut. Kita ingat tadinya ya, kalau ini nyambungnya dengan sholat fajar. Nanti di sini ya. Kita mengingat maghrib itu petang gelap, sakaratul maut. Kita menghormat kepada nanti, bahwa kita mengingat. Jadi penghormatan untuk mengingat di saat kita pulang. Di situ bahasanya ada, makanya ada yang 2, 1. Sholat maghrib itu ya, usolli maghrib itu 2 berbunyi, 1 tidak. Itu semua mengandung arti. Terus sholat Isya ya, usolli Isya. Usolli itu menghormat, untuk melatih maksudnya.
Jadi intinya usoli itu untuk melatih, ya. Aisyah itu kehidupan, melatih kehidupan baik dunia maupun akhirat, dan sampai kepada darul akhirat. Nah ini surat Al-Baqarah yang 115, ini tentang keilmuannya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi mohon kalau kami kurang luas, diluaskan, nggak usah takut, karena Gusti Allah sendiri mengatakan saya ilmunya paling luas, tidak ada yang lain kecuali kami. Jadi Gusti Allah itu ilmunya sangat luas. Jika kita meluaskan berarti ikut perilakunya Tuhan. Jika kita meluaskan ilmu di dunia ini, ilmu di akhirat, ilmu di darul akhirat diluaskan, berarti mengikuti cara Tuhan, mengikuti cara Gusti Allah. Jadi jangan sempit, kita bareng-bareng belajar. Tidak ada suhu, tidak ada cupu. Bila kami nanti kurang luas, mohon diluaskan dengan dalil ini, ya, bahwa 115 ini Gusti Allah sesungguhnya lagi pakainya, ya. Nah ini saya keterangan ini, judulnya ini untuk melatih akil balik hingga dewasa. Setelah itu melakukan ini, sholat sadar. Ingat, ini adalah ibadah sosial. Ya, banyak sekali ini contohnya. Ini analogi ya. Sholat fajar, sholat kita disuruh ingat, sadar, disuruh ingat. Fajar artinya lahir. Di saat kita keluar dari rahim ibu, itu namanya ingat fajar. Bral, ya, apa sih namanya? Plenteng, kalau orang Jawa bilang plentong, nah gitu loh. Ya, jadi posisinya sholat itu sadar, sadar mengingat waktu biar, nah gitu. Pas lahir itu kan biar ke alam dunia padang cerah. Setelah itu sholat subuh, berarti kita ingat kepada yang udah dewasa ini, berarti disuruh ingat waktu lahir keluar, namanya fajar. Setelah itu sholat subuh, sadar dikala subuh bayi kita. Jadi analoginya sama kalau kita mau mencari temu. Kalau itu suruh menghormat kesuciannya Gusti Allah, ini kesuciannya Gusti Allah lewat yang diwujudkan, yang miliknya Gusti Allah. Nah, kita kan miliknya Gusti Allah, langit bumi seisinya miliknya Gusti Allah. Subuh itu anak kecil, bayi suci. Subuh itu artinya suci, ya. Ingat, disuruh ingat waktu suci itu minta apa gitu loh. Coba waktu bayi di situ nggak minta, nggak apa, cuman bahasa isyarat. Di saat kita bayi itu cuman bahasa isyarat, tidak ada ucapan, ya. Setelah itu naik sholat duha, sadar di waktu akil balik. Nah ini ya, sholat duha itu bisa menghasilkan kalam, bisa menghasilkan konsep. Di dalam waktu duha, analoginya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ini analogi saja, nggak harus pasti umurnya, enggak. Disitulah kita belajar menyerap konsep bahasa dari luar. Ya, ingat, waktu subuh, waktu bayi adalah bahasa kalam yang kita kuasai, yang kita dikuasai oleh kalam. Setelah akil balik dikuasai di luar kita, pendengaran di luar kita, penglihatan di luar kita, itu namanya konsep. Begitu lamanya konsep sampai kepada kalimat zuhur. Sholat zuhur. Sadar, ingat di waktu zuhur itu terlihat, merasa ada, ya, mulai akil balik sampai sekarang, merasa dirinya itu ada. Lupa yang menciptakan, lupa yang mengadakan gitu loh. Yang mengadakan itu siapa?
Mengadakan siapanya ada di video yang berjudul seri 1, seri 2, seri 3 melihat Tuhan dengan jelas ya, video yang 2 bulan yang lalu. Terus video pengen punya ilmu laduni juga ada, video seri 1 fana, video banyak sekali ya, video fana, terus video ma'rifat, video bahagia tiada batas orang yang sudah liko ya, sangat banyak. Zuhur artinya zohir, terlihat, merasa ada. Di dalam sadar ada, merasa ada itu sampai berapa tahun. Sedangkan ada kalimat sholat asyar. Ada kalimat sholat asar. Di dalam zuhur itu, makanya waktu yang paling panjang adalah subuh, duha, dan zuhur. Kehidupan merasa ada. Setelah itu sholat asar. Asar yang saya bilang artinya 10. Asar itu perintahnya disuruh mengenolkan. 1 itu masih kesetrum zuhur, masih merasa ada, maksudnya begitu loh. Kita kalau masih merasa ada, buru-buru dienolkan, ditiadakan, atau mati sakjeroning urip, atau fana, kemelekatan di dalam diri kita, dibuang, keakuannya. Nanti anak saya bagaimana? Nanti harta saya bagaimana? Nanti istri saya bagaimana? Kalau kalimatnya anak saya, berarti pengakuan. Kalau mengatakan istri saya, pengakuan. Kalau mengatakan harta saya, pengakuan, jelas. Karena harta titipan, anak titipan, istri pendamping, ya, bukan punya saya. Sayanya, keakuannya dihilangkan sehingga nol, suwung. Di dalam nol ada isi, di dalam nol itu ada isi. Orang ngomong nol, tapi kan yang ngomong ada, berarti di dalam nol ada ya isi, di dalam isi aja ada nol. Di dalam kanan ada kiri, itu aja lah namanya. Di dalam kiri ada kanan. Di dalam salah ada benar, di dalam benar ada salah. Itu kalimatnya begitu aja. Sholat asar berarti kita disuruh memfanakan, menghilangkan keakuannya, ya, keakuannya, agar nanti di saat sholat maghrib, ya, sadar ya, ingat ya, di saat sadar maghrib gelap, syakaratul maut, atau bilang syakaratul maut, gelap. Ini berarti harus di dalam sholat asar itu mengingat di saat fajar. Waktu fajar kita keluar dari rahim sendirian. Ada yang umpamanya kembar berapa, tetap hasilnya beda-beda walaupun sama keluarnya, waktunya berbeda. Jadi kalau waktunya berbeda, nanti pas pulang sakaratul maut juga waktunya beda-beda. Ketentuannya Gusti Allah. Ini hanya analogi. Hanya analogi. Jadi ini adalah ibadah sosial yang diterapkan orang kalau sudah mengenal sholat fajar, oh sadar waktu biar. Sholat subuh, oh sadar waktu bayi masih suci. Sholat zuhur masih merasa ada. Sholat asar. Lah ini perilaku sholat asar artinya sudah fana. Perilaku itu dilakukan agar nanti maghrib pulang menghadap Gusti Allah yang sering didengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, aman, nyaman, damai. Nah, ketemu sholat Aisyah. Sholat Aisyah adalah bahasanya ruh, sadar. Aisyah itu kehidupan yang sebenarnya.
Jadi ini bahasanya roh. Roh itu kalau masuk ke raganya manusia merasa mati. Mati kebebasannya. Kemana-mana harus ikut raga. Kemana-mana harus ikut raga, nggak bebas. Makanya roh mengatakan, kalau saya ada di raga manusia, saya mati. Mati kebebasannya. Tapi setelah copot, pisah dari raga, roh mengatakan Aisyah, kehidupan yang sebenar-benarnya itu ada di surat Al-An'am ayat 32. Ya, kehidupan sebenarnya adalah di saat roh berpisah dengan raga. Di saat roh bersama raga, di surat Al-An'am kalimatnya, hidup di dunia itu hanya bersenda gurau belaka atau bermain-main. Sedangkan negeri akhirat, kehidupan yang sebenar-benarnya, darul akhirat. Bukan akhirat ya, kalau akhirat itu akhir hayat, maghrib ini. Jadi asyar dengan maghrib itu adalah wilayah akhir hayat yang disebut akhirat. Setelah Aisyah maghrib susah Aisyahnya masuk kategori darul akhirah, yang para ulama mengatakan kalau di sana nanti kalau sudah bersama Gusti Allah, itu alamnya alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Nah, ini luas lagi maknanya. Jadi mohon penjelasannya ya. Surat Qadar ayat 5, Ad-Duha ayat 1, At-Takwir ayat 18. Mohon dilihat, Hud itu keterangan sholat. Kalau usoli, saya mencari belum ada keterangan usoli. Ya, adanya perintah salat. Ya, usoli di dalam Al-Quran itu Sallu ala Nabi. Sallu berarti salawat kepada Nabi, salam hormat kepada Nabi. Kalau soli berarti saya menghormat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yaitu sallu itu perintah menghormat, sholawat itu menghormat, salam hormat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, ingat saya kembali lagi bahwa sholawat bukan mendoakan Nabi, sholawat itu salam hormat. Kalau sholawat dianggap mendoakan Nabi agar selamat, yang sholawat kepada Nabi nggak cuman kita manusia, Gusti Allah juga sholawat. Ya, Gusti Allah nanti kalau kita kan ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad. Kalau Gusti Allah masuk ya aku. Jawabannya ada itu, yang ayat terakhirnya wasallimu taslima, atas salam penghormatan. Begini loh seorang presiden, sudah banyak di video yang lalu. Seorang presiden menyalami menterinya habis dilantik, selamat ya, itu maksudnya itu salam hormat. Gusti Allah nyalamin Rasul, selamat ya, kamu sudah jadi Rasul, selamat ya, kamu sudah jadi Nabi. Ibarat presiden, selamat ya, kamu sudah jadi menteri. Itu salam hormat, bukan mendoakan Nabi agar selamat. Nabi dan Rasul sudah selamat. Mohon diluaskan ya. Ya, innallaha wasi'un alim, diluaskan, bebas, nggak usah takut, jangan terpaku kepada guru 1, guru 2, guru 3. Anjuran filosofi di Jawa itu wali 9, wali sanga, wali songo. Ilmu kita, guru kita harus ada 9, itu baru hebat, maksudnya baru padang, baru terang. Jangan guru cuma 1, 2, 3, itu masih tanggung, mentok-mentoknya 4. Ya, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.